Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata ala al khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita jumpa lagi di kelas kelima daripada kitab Istihsanul Khawd fi Ilmil Kalam. Kita masih di dalam kitab ini dan Imam Asy'ari mengatakan bahwasanya apa yang diklaim oleh orang-orang yang tidak suka ilmu kalam, bahwasanya ilmu kalam itu tidak, yakni la nabiyyun mursal wala kitabun munzal, maknanya bid'ah semuanya. Itu dirad oleh Imam Nawawi bahwasanya saya akan buktikan qawaid ilmu kalam itu fil haqiqah ada di dalam Al-Qur'an. Ya mungkin tidak secara detail, akan tetapi isyarah-isyarah itu ada. Bahkan kami istimbat qawaid itu daripada apa? Daripada Al-Qur'an. Kami tidak amik daripada kantong kami sendiri. Kalau orang Sudan cakapnya minjab abika, yakni ente amik daripada kantong ayahmu lah. Maksudnya tidak ada dalil, bukan seperti itu. Kami amik ini daripada apa? Dalil kitab wa sunnah, terutama di dalam daripada Al-Qur'an. Tentang masalah ba'ats wa nasyr, kemudian masalah apa? Yang sebelumnya masalah apa? Fi wahdaniyah, harokah wa sukun. Sekarang Imam Asy'ari akan cakap pasal sesuatu yang sedikit detail, sedikit susah, yaitu tentang tasalsul fil madhi. Tasalsul apa namanya? Tasalsul fil madhi. Apa makna tasalsul fil madhi? Nah, cakap semacam ini, bahwasanya kita yang menciptakan yang apa namanya, kita ini daripada ayah kita, terus ayah daripada kakek, terus sampai apa? Sampai ada satu titik kena yang menciptakan titik awal itu adalah bukan daripada mungkinat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan mungkin kita ini berasal daripada lingkaran atau siklus atau kitaran yang tidak apa namanya, yang tidak ada mulanya, atau yang lebih kenal dengan nama tasalsul fil madhi. Tasalsul ada dua ya, Anda kena paham. Satunya tasalsul fil madhi, satunya tasalsul fil mustaqbal. Sebagian orang yang tidak paham ilmu kalam mengatakan bahwasanya dua tasalsul ini sama. Ya imma dua-duanya mungkin, ya imma dua-duanya mustahil. Akan tetapi ahli sunnah al-mu'tamad fi inda ahli sunnah bahwasanya at-tasalsul fil mustaqbal mungkin wa tasalsul fil madhi ghairu mungkin. Dan adapun adamu imkani tasalsul fil madhi, atau yang dikatakan mala nihayatalahu. Syekh Said sering mengatakan tentang mala nihayatalahu, dan Syekh Said punya kitab khas pasal ini, namanya Tanzihur Rahman. Ada dicetak kalau tak silap sekarang 400 page. Masalah istihalatu tasalsul ini ada di dalam hadis. Apa itu? Wa amma ma yatakallamu bihil mutakallimun min anna lil hawadithi awalan, dibilang bahwasanya yang mutakalimun itu cakap bahwasanya untuk perkara-perkara yang hadis itu ada awalnya. Jadi di setiap perkara, jadi dunia alam semesta ini bukan kodim tapi ada awal. Maknanya alam semesta ini hadis. Dulu tidak ada, kemudian diciptakan oleh Allah. Loh, mutakalimin ame ini dari mana? Waradduhum ala dahriyah annahu la harakata illa wa qabraha harakah wa la yawma illa qablahal yawm, dibilang. Dan rod mereka kepada Dahriyah ini yang meyakini bahwasanya tidak ada apa-apa kecuali alam semesta ini ya. Maknanya Tuhan itu ya alam semesta ini. La syai'a ghairal alam. At-Tuhan ghairu mawjud. Itu namanya apa? Dahriyah. Yang mana Dahriyah itu mengatakan bahwasanya tidak ada gerakan kecuali sebelumnya gerakan wahakadha ila mala nihayatalahu. Tidak ada hari dan sebelumnya hari. Tidak ada awal bagi
hari. Ahli sunnah ada awal, alam semesta ini ada awal, dan hari itu diambil daripada alam semesta. Gerakan alam semesta diambil daripada gerakan itu, waktu dan hari. Dan alam semesta ada awal, gerakannya pun juga ada awal. Maknanya harinya pun ada awal. Cuma mutakalimin ada iftiradi, namanya azamanu takdiri, dengan intiza yom yang ada kepada zaman sebelum alam semesta ini ada. Ini bukan zaman hakiki, tapi namanya zaman takdiri. Iftaradahal mutakalimun li ajal faham ba'dul masail. Wal kalam alaman qala ma min juz'in illa walahu nisfun la ila ghayah. Begitu pula ada beberapa Mu'tazilah, kalau tak silap ini Nadham kalau tak silap, yang mengatakan bahwasanya, atau falasifah juga mengatakan seperti itu, bahwasanya setiap juzuk itu bisa Anda potong dua, potong lagi terus sampai tidak terbatas. Tidak ada batasnya. Anda boleh memotong pen ini sampai tidak terhingga. Ahli sunnah tidak semacam itu. Anda bisa memotong pen ini sampai bagian terkecil. Nah, setelah bagian terkecil itu tidak bisa Anda potong lagi. Bagian terkecil itu namanya apa? Al-Jauharul Fard. Falasifah mengingkari yang adanya apa? Jauharul Fard. Saya tak tahu apakah Nadham cakap pasal sama seperti falasifah atau tidak. Seingat saya iya. Tapi wallahu a'lam yahtaju ila takut. Adapun falasifah confirm ya, karena mereka mengingkari yang namanya jauhar fard. Mereka mengingkari yang namanya jauhar fard, wa qalu bil huyula wasurah. Wa ma min juz'in illa walahu nisfun la ila ghayah faqad wajadna asla dzalika fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yakni kami itu mendapatkan rod kepada falasifah dan rod kepada dahriyah itu yang mengatakan tidak ada awal dan tidak ada batas. Maknanya infinity ada di dalam dunia nyata. Indana ahli sunnah bahwasanya maka maujudan mungkinan fahuwa mahdud, yakni setiap segala sesuatu yang ada di dalam mungkinat itu pasti dia itu terbatas. Selama dia itu ada di dalam mungkinat, di dalam alam semesta, fahuwa laisa mahdud. Dan ini khilafan lidahriyah yang mengatakan bahwasanya alam semesta ini laisa mahdudan, tidak mempunyai awal. Begitu pula falasifah yang mengatakan bahwasanya benda-benda ini bisa Anda potong sampai la nihayata lahu. Mereka dua kelompok ini secara tidak langsung mengklaim bahwasanya di dalam dunia ini ada yang namanya alla nihaya atau yang namanya infinity. Bukan yang ada di dalam Avenger Infinity Stone, bukan itu. Ada syai'un akhar ya nih. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bersabda la adwa wala tirata. La adwa yakni maknanya tidak ada adwa ini menular macam sekarang ini macam COVID. Maknanya yang menularkan COVID bukan COVID itu sendiri, tapi Allah lah yang membuat COVID itu apa? Menular. Bukan penularan COVID min dzatiha wa tabiatiha. Ini adalah madzhab falasifah. Ini adalah madzhab apa? Falasifah. Maknanya COVID tidak bisa untuk beraksi sendiri, tapi diberi kudrah oleh Allah untuk apa? Untuk menularkan virus dia. Bukan COVID itu yu'athir bidzatiha, yu'athir bitopiha. Bukan itu. Begitu pula wala tirata ay wala amra illa amrallah. Ketika mendengar hadis ini, ada seorang A'rabi. A'rabi ini mansakanal badawa, orang yang tinggal di di gunung-gunung, di pegunungan atau di padang pasir. Itu namanya apa? A'rabi. yakni orang-orang Arab yang kalau di Malaysia cakapnya di Banjar di Tiwangsa, orang-orang asli. Orang-orang orang-orang asli. Kalau orang Indonesia cakapnya orang-orang katrok. Orang-orang katrok itu adalah A'rab yang tinggal di pelosok-pelosok padang pasir. Faqala A'rabi, "Fama balul ibli ka'annahu dhiba tadkhulu fil iblil jarba fa tajrab." yakni terus kalau memang penyakit itu tidak bisa menular, yang menularkan adalah Allah. Terus bagaimana kok ada ibil, onta? Dia itu ka'annahu dhiba. Dhiba itu ghazlan. Apa ghazlan itu? Rusa. Ada onta yang dia itu semangat, aktif, sehat walafiat, bergerak kemana-mana seperti rusa, aktif. Kemudian
onta-onta yang sehat ini berinteraksi kepada onta yang jarba. Jarba ini yang gatal-gatal kudisan. Ada kan Anda kalau tengok beli kambing, ada kambing itu sakit, kulitnya sakit, macam gatal-gatal, macam ada kudisnya. Loh. Onta yang sehat jumpa onta yang sakit. Yang sakit jadi sehat atau yang sehat jadi sakit? Yang sehat jadi sakit. Loh, macam mana boleh semacam itu? Maknanya, dia nak cakap Pak Robi ini, bahwasanya yang membuat onta itu sakit bukan Allah, tapi siapa? Memang penyakit itu yang bisa untuk bereaksi. Faqala Nabi SAW, faman a'dal awal. Oke, sekarang seperti itu ya. Ini onta sehat, ini onta sakit. Dia masuk, yang sehat menjadi sakit. Yang sakit ini, sakit dari mana? Oh, dari onta yang sebelumnya. Onta yang sebelumnya sakit dari mana? Terus sampai onta yang pertama. Onta yang tidak pernah sakit tiba-tiba sakit. Lah, yang membuat sakit onta yang pertama itu siapa? Fasakatal A'rabi. Loh, memang intinya Rasul sallallahu alaihi wasallam nak mengatakan yang membuat sakit onta yang pertama adalah Allah. Begitu pula yang membuat sakit onta yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dan yang kelima. Semua penyakit tidak bisa untuk menularkan, kecuali Allah beri kudrah untuk apa? Tular. Kecuali Allah beri kekuatan untuk menularkan, menjangkitkan kepada orang-orang yang lain. Di sini menunjukkan bahwasanya setiap penyakit itu mempunyai awal. Dulu tidak ada, kemudian apa? Ada, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membuat penyakit itu. Begitu pula harokah dan hari, semuanya mempunyai apa? Awal. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, faman a'dal awal fasakatal a'rabi lamma afhamahu bil hujjatil maqula. Maka A'rabi akan diam ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan dalil yang bisa dia fahami. Begitu pula kita mengatakan liman za'ama annahu la harakata illa wa qablaha harakatun. Law kana al-amru hakadha lam tahdus minha wahidah. Sob tengok ya. Harokah ini atau adanya saya. Sebelum saya ada orang tidak terbatas. Sebelum saya, ayah saya. Sebelum ayah saya apa? Atuk saya. Terus sampai tidak terbatas. Dan yang namanya tidak terbatas tidak akan selesai. Maknanya saya tidak mungkin saya ini ada kecuali hal yang tidak selesai akan selesai. Sof tengok. Loh, itu kan mustahil kan? Tidak selesai kok. Selesai. Yakni awaluhu yunakid akhirahu. Karena itu kalau seumpamanya adanya sesuatu yang hadis terpulang kepada wujudu mala nihayatalahu minal hawadis hadalang yakuna mawjudan. Ini tidak akan ada. Kenapa? Li'anna wujuduhu mutawakkifun ala wujudi mala nihayatalahu. Wa mala nihayatalahu tidak akan selesai. Namanya saja apa? Mala nihaya, tidak terbatas. Kalau dia selesai maknanya dia terbatas. Maknanya sesuatu yang mu'allak terhadap sesuatu yang tidak mungkin selesai, dia juga tidak akan apa? Selesai. Tapi saya ada. Maknanya yang Anda klaim itu mala nihaya, ghalat lahu nihaya. Ini namanya apa namanya? Burhanul khuluf. Laukana yakni laukanal hadis mu'allaqan bi syai'in la nihayata lahu lama wujidal hadis walakinnal hadis mawjud fal mu'allaq lahu nihayah. Ini namanya dalam mantik burhanul khuluf. Kalau seumpamanya satu perkara itu tidak terjadi kecuali sebelumnya ada harokah yang tidak terbatas, maka tidak akan ada satupun yang ada pada dunia ini. Kenapa? Li'anna ma la nihayata lahu la hadatsa lahu. Karena sesuatu yang tidak terbatas, sesuatu yang tidak ada ujungnya tidak mungkin ada. Kullu ma dakhala fil imkan, kullu ma kana mawjud fahuwa apa? Mahdud. Mawjud mungkin ya nih. Fahuwa mahdud. Wa kadzalika lamma qala ar-rajulu ya nabi Allah. Nah, ini asal yang lain lagi. Ada asal yang lain lagi yang kami ambil daripada hadis. Apa itu? Ada seseorang menikah, kadangkala itu macam mana ya? Istrinya putih, suaminya putih, anaknya apa? Putih. Bisa tak anaknya hitam? Hah? Bisa, betul, bisa. Dulu ada di Hadramut itu macam itu.
suaminya putih, istrinya juga putih. Keluarga ini malu. Ya Allah, macam mana ini? Apa nak kita cakap ke orang-orang? Macam mana anak saya kok hitam? Orang-orang akan curiga. Ini jangan-jangan istrinya apa? Selingkuh. Istrinya skandal dengan laki-laki lain. Akhirnya dia malu. Anaknya ini yang hitam ini dikasih ke petani. Sampai mungkin umurnya 10 tahun, 15 tahun diambil lagi sebagai khodim di rumahnya. Sebagai apa? Khodim di rumahnya. Setelah umur 15 tahun hitam ini anaknya. Setelah umur 15 tahun jadi khodim beberapa bulan. Ada orang tua masuk ke rumah orang Hadramut ini. Orang tua ini sudah tua ya nih. Namanya juga orang tua. Sudah tua. Tengok budak kecil ini. Sini. Engkau, sini. Ada apa? Budak kecil ini mirip atau engkau yang nomor 2 tahu? Aku dulu masih kecil, aku jumpa atau engkau mirip sekali dengan budak ini. Hitam juga. Ini mirip atau aku yang kedua? Langsung diakui bahwasanya ini adalah anaknya. So, tengok. Jadi belum tentu ikut ayah dan emaknya, mungkin ikut atoknya, atok dari emaknya, atok dari ayahnya, siapa tahu? Siapa tahu? So, tengok. Walamma qala ar-rajul ya Nabiyallah inna imra'ati waladat gulaman aswad. Ya Rasulullah, istriku tuh anaknya hitam, aku putih, istriku putih. Yakni dia nak menyindir, aku nak menafikan anak ini bukan anakku. Ada memang sistem di fikih dibilang li'an. Li'an itu bisa untuk menuduh istri berzina atau menafikan anak. Wa ar-radha binafih, yakni ar-radha yakni sindir, ya Rasulullah, ini anak nak saya nafikan. Dia bukan anakku. Katanya Rasulullah, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau punya ibil kah? Engkau punya unta? Halaka min ibil? Oh, na'am, aku punya ibil, aku punya unta. Ibilmu warnanya apa? Qala humrun. Humrun ini ibil yang merah, mahal-mahal itu. Dibilang humrun, na'am. Ibil yang apa namanya? Yang premium, yang mahal-mahal. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, hal fiha min awraq? Ada tak satu ontamu itu yang melahirkan awraq ini warnanya bayadun ma'il ila sawad, yakni putih ke hitam-hitaman. Jadi warnanya paling beza dengan warna apa? Ibil-ibil yang lain. Naam, inna fiha awraq, ada warna yang macam itu, ada macam abu-abu itu ada. Qala fa anna dzalik, macam mana semua ontamu merah tapi kok melahirkan ada yang warnanya putih ke hitam-hitaman. Putih ke hitam-hitaman. Ya, jadi Rasulullah nak cakap, jangan-jangan onta yang warnanya putih ke hitam-hitaman itu bukan onta anta. Itu untuk anta, Ustaz. Saya puasa. Jangan-jangan apa namanya? Onta yang putih ke hitam-hitaman itu bukan onta anta, karena onta anta semuanya apa? Merah. Jadi bete yang putih hitam-hitaman tuh engkau sedekahkan saja. Tak boleh Rasulullah. Mungkin ontaku yang merah itu melahirkan naza'ahu irkun, yakni keturunannya yang dulu-dulu ada yang warnanya seperti ini. Sama, anakmu pun juga sama. Kenapa jika onta engkau tak nak, tapi anak engkau nak nafikan? Kalau memang merah kena melahirkan merah, engkau kena buang ontamu satu. Ontamu yang warnanya beza tuh engkau kena buang. Kalau tidak, ya anta tak boleh buang, anakmu juga tidak boleh buang apa? Ontamu. Ya mungkin anakmu ini tidak amik genmu atau gen istrimu. Mungkin gen-gen apa? Sebelum anta, gen-gen atau anta. Wala Allah wala dakanaza'ahu, apa namanya? Qala la Allah irqan naza'ahu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala Allah wala dakanaza'ahu irqan. Ya sama, anakmu itu mungkin apa namanya, amik keturunan gen-gen bukan gen anta dan gen istri anta, mungkin gen atau anta. Fahadha ma'allamallahu nabiyahu min raddi syai' ila syaklihi wa nadhirih. Dan ini yang mana Allah itu mengajarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mengembalikan sesuatu kepada hal yang mirip. So, tengok ya. Anak dikembalikan ke unta. Sama-sama makhluk hidupnya, sama-sama apa? Hadisnya, sama-sama mamalia, apa namanya, sama-sama beranak, sama-sama apa? Beranak, hayawan, ada hayawan.
Wa huwa aslun lana fi sa'iri ma nahkumu bihi minasyabihi wan nadir. Dan ini adalah asal yang kami ambil di dalam ilmu kalam. Annal mutamathilat laha nafsul ahkam. Sesuatu yang mirip hukumnya satu. Sesuatu yang mirip hukumnya sama. Karena itu kita tidak cakap Allah mirip makhluknya. Karena kalau kita cakap Allah mirip makhluknya, ya imma hukumnya Allah hadis atau hukumnya makhluk apa? Qadim. Karena kenapa? Li annal mutamathilati laha nafsul ahkam. Wa bidzalika nahtaju ala man qala innallaha ta'ala wa taqaddasa yushbihul makhluqat wa huwa jismun. Loh, kalau dan dengan inilah kami itu mengatakan, kami mendalilkan kesalahan orang yang mengatakan kepada kita bahwasanya Allah itu sama seperti makhlukatnya, wa huwa jismun. Lah kalau seumpamanya Allah itu jismun, ya imma ada jismun qadim atau Allah itu hadis, karena ma min jismin illa walahu illa wa huwa hadis. Kenapa? Li anna ma min jismin illa wa huwa mahdud. Karena yang namanya jism itu murakkab. Wa ma min murakkab illa wa yahtaju ila murakkab. Murakkab itu tersusun dan tidak mungkin tersusun kecuali ada yang menyusun. Kalau Allah jism maknanya Allah itu tersusun. Lah siapa yang menyusun? Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kalau Anda menyamakan Allah dengan makhluk, hukumnya akan sama seperti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyamakan anak dengan onta, hukumnya sama-sama naza'ahu irkon. Kalau Anda menyamakan Allah dengan makhluknya, hukumnya Allah dan makhluknya akan sama. Dan inilah kaidah yang masyhur fi ilmil kalam, namanya apa? Al-mutamathilatu laha nafsul ahkam. Wa naqulu lahu law kana yushbihu syai'an minal asya' lakana la yakhlu min. Dibilang kalau seumpamanya Allah itu sama dengan sesuatu selain Allah, contohnya Allah sama seperti anta, Ustaz Sadam. La yakhlu min, yakni kalau samanya Allah sama seperti anta, kemungkinannya dua. An yakuna yushbihuhu min kulli jihadihi. Allah sama dengan anta 100%. Yang kita namakan ini adalah mithil. Apa namanya? Mithil. Mithil itu yang sama dengan apa? 100%. An yakuna yushbihuhu min kulli jihatihi au yushbihuhu min ba'di jihatihi, atau yushbih min ba'dil jihad, yakni sama seperti Anda dari beberapa aspek saja, tidak 100%, mungkin 70% atau 50%. Kalau 70% itu namanya nadhir. Di bawah 50% itu namanya apa? Syabih. Namanya apa? Syabih. Tapi kalau 100% namanya apa? Mithil. Ibn Taimiyah mengklaim bahwasanya Allah tidak mempunyai mithil, tapi Allah mempunyai nadhir wa syabih. Sof, tengok. Memang tidak ada yang sama seperti Allah 100%, tidak ada. Yani laisa kamitslihi syai'un nafyun lil mithil wa laisa nafyun lisyabih wan nadhir. Subhada Ibn Taimiyah. Jadi kalau saya hampir setiap kelas ilmu kalam saya merot Ibn Taimiyah atau merot Wahabiyah, Anta jangan pening. Kenapa? Ya karena memang apa ya? Ada perbedaan yang sangat signifikan antara akidah kita dan akidah Wahabiyah. Tidak ada yang beberapa hari yang lalu orang tanya dengan saya, apakah mungkin Habib khilaf antara Ibn Taimiyah dan ahli sunnah ini khilafun far'i? Tidak bisa. Khilafun apa? Asli. Khilafun asli. Ya imma kita yang benar, Ibn Taimiyah yang salah, atau sebaliknya. Tidak mungkin dua-duanya benar, dua-duanya salah. Yakni imma ahli sunnah ini mubtadi'ah, ya imma Ibn Taimiyah apa? Mubtadi'. Tidak mungkin dua-duanya apa? Benar. Dan saya hanya ingin mengatakan memang Ibn Taimiyah yang mubtadi', ya. Ibn Taimiyah yang mubtadi', dan akidahnya dia berbeza dengan akidahnya ahli sunnah, terutama di dalam masalah jisim ini. Yang mana Ibn Taimiyah mengatakan memang Allah tidak serupa 100% dengan makhluknya, tapi ada sedikit kesamaan dengan makhluknya. Tengok di sini Imam Asy'ari mengatakan persamaan Allah dengan makhluknya ya imma persamaan 100% atau persamaan daripada beberapa aspek saja. Kalau seumpamanya Allah itu sama dengan makhluknya di setiap aspeknya, maka Allah itu mesti hadis di setiap aspeknya. Allah semuanya macam makhluknya. Dan di beberapa, kalau tak silap, Hisham bin Hakam atau Syekh min hadal qabil, yani huwa min kudama'il Syiah wa
wa qudama'il mujassimah. Karena Syiah juga akidahnya ada tajsimnya, ya, ada tajsimnya. Mereka itu mengatakan bahwasanya Allah itu bentuknya seperti syabun amrod, budak kecil yang masih muda dan remaja yang masih belum ada bulu-bulunya, syabun amrod. Dulu saya dengar-dengar itu daripada Syekh Said Foda dan beberapa guru-guru, ya, ketika saya membaca muqaddimah daripada kitab Kasyifus Shaghir li Syekh Said Foda, zakara naqala an Hisham bin Hakam. Di beberapa di beberapa nusus yang dinukil oleh Imam Asy'ari fil fi ikhtilaful musallin, sama Hisham bin Hakam ini memang problem ketika cakap lebih besar mana Tuhanmu atau Jabal Abi Qubais, ya ini mirip-mirip macam itu besarnya, mirip-mirip. Tanya aku apapun kecuali farj, yakni Allah mempunyai semua mempunyai semua anggota tubuh, tangan ini illal farj. Jangan tanya aku tentang kemaluannya Allah. Sof, tengok kalam badi. Kalam apa? Kalam badi. Kalam yang orang dengar pun bulu roma berdiri semua. Bulu roma berdiri semua. Dan ini adalah hakikat daripada mazhab Mujassimah, yang mana ahli sunnah itu benar-benar merot Mujassimah dan tidak mau untuk kami ini bukan Mujassimah, ya imma Mujassimah yang dulal, ya imma kami yang dulal. Wa in kana yushbihuhu min ba'di jihatihi wajib an yakuna muhdatsan mislahu min haitsu asbahu. Dibilang kalau Allah itu sama dengan manusia dari beberapa aspek saja. Contohnya Allah sama dengan manusia dari aspek punya tangan saja, maka Allah akan hadits dari aspek tangannya. Wadah, ya, dari aspek tangannya. Li'anna kulla mustabihaini hukmuhuma wahid fi mashtabaha bihi. Karena dua perkara yang mirip hukumnya sama di sesuatu yang mirip itu, yakni al-mutamathilat laha nafsul ahkam. Yakni Allah sama dengan manusia dari aspek sama-sama punya tangannya, ya. Tangannya Allah hadits sama seperti tangannya manusia. Oh, Allah sama-sama seperti manusia, Allah duduk di atas singgasana. Yaitu aspek itu hadis. Sama-sama seperti manusia bisa bergerak. Aspek itu yang hadis. Wa yastaqilu an yakunal muhdats qadiman wal qadim muhdatsan. Dan mustahil ada zatul qadim mempunyai lawazimul hudus. Atau hadis mempunyai lawazimul qidam. Tidak mungkin seperti itu. Nanti akhirnya akan menjadi yakumu bidzatillahi hawadis. Wa hadza syai'un muhal, yang mana hal ini sangat ditentang oleh ahli sunnah wal jamaah. Wa Syekh Said Has di dalam masalah ini alafa kitab sekitar 400 page, namanya Tanzihur Rahman. Wa ana harap kalian bisa membaca kitab itu karena fi ghayatil ahamiyah, ya, fi ghayatil ahamiyah. Wa yastahilu an yakunal muhdats qadiman wal qadimu muhdatsan. Qad qala ta'ala wa qad qala ta'ala wa taqaddas laisa kamitslihi syai'un. Saya jelaskan berkali-kali masalah laisa kamitslihi syai'un ini, bahwasanya laisa kamitslihi syai'un ini sebagai nafyi ablaghu nafyin untuk musyabahah. Maknanya Allah tidak menyerupai makhluknya di 1% pun, di 1% pun. Yang mana ayat ini juga digunakan oleh Ibn Taimiyah untuk berdalil bahwasanya Allah itu tidak mempunyai mathil. Yang dinafikan di sini adalah mithluhu. Mithluhu, yakni yang mathilnya. Maknanya memang Allah tidak ada yang menyerupai 100%, tapi ada yang menyerupai 70, 60. Ahli sunnah bukan, yang dinafikan bukan mithluhu, tapi mislihi. Jangankan yang sepertinya, yang sepertinya pun tidak ada. Wahada ablaghu wujuhin nafi. Saya jelaskan masalah ini tafsil di dalam Qawaidul Aqaid fi Imam Ghazali. Anda boleh tengok di kelas saya yang YouTube. Wa qala ta'ala wa taqaddas wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada satupun yang selevel dengan Allah Subhanahu wa taala. Kufu, ya, ini selevel. Wa amal asal fi annalil jisim nihayatan wa annal juzu' la yanqasim. Dibilang kalau saumpamanya asal yang lain, bahwasanya kita ini mengatakan bahwasanya Allah itu bukan jisim.
Allah itu bukan apa namanya jisim. Apa itu jisim? Jisim adalah gabungan daripada dua jauhar farad ataupun lebih. Selama dia itu dua, maknanya dia itu terbatas. Dia itu apa? Terbatas. Karena al-adat waqa'a alaihima, dua, dia bukan tiga. Ada batasannya di situ. Apa? Ada batasnya. Tapi esa, dia bukan satu. Esa itu ada ataupun tidak. Karena itu di dalam akidah Tohawiyah. Tohawiyah mengatakan wahidun la min qabilil adat. Allah itu satu, tapi bukan daripada aspek angka. Satu itu kita ungkapkan dengan nama apa? Esa. Dia bukan satu, karena satu itu bisa angka. Dan kalau ada satu, ada dua. Tapi Allah bukan satu dengan makna angka. Lebih apa namanya? Lebih elok kita mengatakan Allah itu apa? Esa. Satu-satunya. Bukan satu, tapi apa? Satu-satunya. Kita tunggu dan kejap. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Itulah yang namanya apa? Jisim. Jisim adalah gabungan daripada dua jauhar fasoid. Dan ketika ada jauharul farad bergabung menjadi satu, menempel satu sama lain, atau bergabung, walaupun tidak harus menempel ya, tapi hanya bergabung, yakni ijtama. Ijtama tidak harus apa? Menempel. Ijtima'ul jauhar farad itu minimum dua, dikatakan dia itu adalah apa? Dikatakan dia itu adalah jisim. Maknanya dia mempunyai satu dimensi, ya ima panjang, lebar ataupun dalam. Dan setiap panjang, lebar ataupun dalam, dan setiap jisim itu pasti mempunyai batas, nihaya, mempunyai akhir, batas. Kita sebagai ahli sunnah mengatakan setiap jisim itu mempunyai batas. Anda ini amik dari mana? Yang mana falasifah mengatakan jisim tidak mempunyai batas. Kalau Anda potong ini saja, ini kan jisim. Anda potong ini sampai tidak apa namanya, sampai bagian terkecil, tetap masih bisa Anda potong sampai tidak terhingga. Di sini ahli sunnah tidak mengikuti falasifah, karena mereka akan mengatakan kalau memang ini bisa Anda potong sampai bagian tidak terhingga, begitu pula sesuatu yang lebih besar, gunung juga bisa Anda buat seperti itu, maka tidak ada perbedaan antara perkara yang kecil dan perkara yang besar. Ahli sunnah mengatakan setiap benda yang Anda potong, dia akan bisa untuk berakhir di benda yang paling kecil, kita namakan dengan apa? Jauharul farad. Dan itu tidak bisa Anda potong lagi. Dan kalau jauhar farad itu bergabung, dia akan menjadi apa? Jisim. Dan jisim itu mempunyai nihayah, mempunyai batas. Seperti ini jisim, dia ada batasnya, sini dan sini. Ini adalah batasnya, tidak bisa lebih panjang, tidak bisa lebih lebar. Selama dia itu mempunyai batas, maka Allah tidak dikatakan jisim. Karena kalau Allah itu jisim, maka Allah itu mempunyai apa? Batas. Kalau Allah mempunyai batas, siapa yang membatasi? Allah Subhanahu wa ta'ala. Semacam ini mempunyai batas kan. Kenapa kok pen hanya segini? Maknanya ada yang membuat pen ini segini. Kalau orang yang nak membuat pen lebih panjang, bisa apa tak? Dia nak buat segini pen, menulisnya macam ini, kan macam ini, bisa tak? Bisa saja. Maknanya ada zat lain selain pen ini yang memberi batas kepada pen ini. Wa hadza min haqaiqil jisim. Sebab itulah Allah ahli sunnah mengatakan bahwasanya innallaha laisa bijismin. Mujassimah diambil daripada kata-kata jisim ini. Makna mujassimah adalah yang meyakini bahwasanya Allah itu jisim, meyakini Allah itu jisim. Saya tak tahu mereka paham perkara ini atau tidak. Ghaliban, banyak dari mereka yang tidak paham. Orang-orang yang paham diantaranya adalah Ibn Taimiyah, memang mempunyai akidah yang tidak benar, yang mengatakan bahwasanya Allah itu mempunyai jisim. Allah itu adalah jisim.
wa ammal aslu fi anna lil jismi nihayatan wa annal juz'a la yanqasim, dibilang dan apa yang kami ambil daripada kaidah bahwasanya jisim itu mempunyai batas dan jauhar fard tidak bisa untuk apa? Dibelah lagi, maka kami ambil daripada ayat wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, dan segala sesuatu syai' ini segala sesuatu, madzkur, syai' huwa maujud, bukan hanya madzkur, dia lebih khusus daripada madzkur fi dzihn, akan tetapi kullu syai'in ay kullu amrin maujudin wal jauhar farad maujud, setiap perkara yang maujud, wa syai' inda ahli sunnah huwal maujud, asyai'u huwal maujudu, kama di dalam Jawharatut Tauhid, dan wa kullu syai'in maujudin ahsaynahu wa kullu syai'in maujudin mumkinin ahsaynahu. Apa itu ahsaynahu? Jamaknahu, anhainahu, haddadnahu fi imamin mubin. Imam ay kitab. Kenapa kok kitab ini dikatakan imam? Karena kitab ini diarak oleh malaikat. Jadi ini kitab, malaikat di belakangnya. Seperti kitab itu apa? Imam. Mubin ay mudhir, karena dalam kitab itu ditampakkan apa yang akan dilakukan malaikat dan tampak apa yang akan malaikat lakukan kepada para manusia. Itu namanya mubin ay mudhir. Lima yaf'alunal malaikah walinnasi bima yuf'alu bihim. Itu namanya fi imami mubin. Ahsaynahu, segala sesuatu mungkin yang ada sudah kami tulis. Ihsa ini kami batasi. Bukan kami tulis, kami kumpulkan, semuanya sudah kami kumpulkan di mana? Fi imamim mubin, ay fi kitabin mudhir. Wa muhalun ihsa'u ma la nihayata lahu. Dibilang kalau seumpamanya kalau seumpamanya maujud ini, alam semesta ini tidak mempunyai batas, tidak mungkin untuk dikumpulkan. Karena membatasi dan karena mengumpulkan, pasti itu membatasi. Anda tidak mungkin mengumpulkan yang tidak terbatas. Ayo kumpulkan tugas, kan terbatas kan? Tidak mungkin Anda mengumpulkan sesuatu yang tidak terbatas. Karena itu, setiap sesuatu yang muhsa, fahuwa mutanaha. Fahuwa apa? Mutanaha. Dia itu terbatas. Karena mustahil Anda mengumpulkan dan membatasi yang tidak terbatas. Begitu pula perkara satu tidak akan bisa Anda belah. Kalau perkara itu satu dan Anda belah, dia menjadi dua, dan satu itu bukan dua. Hadza min abdahil badihiyat, atau lebih kita kenal dengan nama al-huwiyah. Wa muhalun an yakuna syai'ul wahid yanqasim, dibilang tidak mungkin yang namanya jauharul farad dia akan bisa dibelah lagi, karena dia adalah bagian terkecil. Kalau dia bisa dibelah lagi, bukan namanya bagian terkecil. Li'anna hadza yujibu an yakuna syai'an, karena akan yuaddi an yakunal wahid dua wa qad akhbara annal adad waqa'a alaihima. Dibilang dan Allah Subhanahu wa taala sudah mengkhabarkan bahwasanya jumlah itu waqa'a alaihima ala itsnain. Itsnain itu apa namanya? Jumlah kan. Dan satu bisa maknanya bisa min qabilil adad, bisa dia itu laisa min qabilil adad. Ayo. Wa amal aslu fi annal muhditsa lil alam yajibu an yata'atta lahul fi'il nahwa qasdihi wa ikhtiyarihi wa tantafi anhu karahiyatu. Dibilang adapun kaidah ahli sunnah, yaitu bahwasanya pencipta alam semesta itu dia kena mampu untuk berbuat apa yang dia inginkan, yakni perbuatannya pencipta alam semesta yaitu soniul alam. Di dalam ahli sunnah biasanya mereka tidak mengatakan Allah, tapi mengatakan apa? Soniul alam. Kenapa? Karena lafadz Allah ini tidak bisa Anda dapatkan daripada akal. Tidak bisa. Kalau Anda berpikir, Anda cuma bisa mendapatkan bahwasanya dunia ini mempunyai pencipta. Lah, siapa nama pencipta ini? Anda tidak akan bisa mengetahuinya kecuali daripada Nabi. Daripada apa? Nabi. Karena itu di dalam kitab-kitab ilmu kalam biasanya soniul alam atau muhdithul alam. Adapun asal yang mengatakan bahwasanya pencipta alam semesta itu mesti dia itu bisa untuk berbuat terpulang kepada apa? Keinginannya. Maknanya perbuatan Allah
perbuatan pencipta alam semesta ini terbina atas keinginannya. Bukan seperti falasifah yang mengatakan bahwasanya al-illatul ula itu menciptakan tanpa ada keinginan. Mujarrad illah. Ada Allah, alam semesta ini ada. Ahli sunnah tak macam itu. Allah ada, belum tentu alam semesta itu ada. Tapi Allah menciptakan alam semesta karena ikhtiaruh. Maknal ikhtiar ay iradatuhu. Apa? Iradatuhu. Dan Allah ketika Allah menciptakan alam semesta ini karena Allah nak. Bukan karena Allah apa? Terpaksa. Berbeza dengan falasifah. Falasifah Allah menciptakan alam semesta ini karena memang seperti itu. Allah tidak bisa untuk, oh saya tak nak. Tidak bisa. Dzatuka atau sifatuka tidak bisa untuk tidak menciptakan alam semesta. Maknanya alam semesta ini bersumber daripada Anda tanpa keinginan Anda. Itu namanya karohiyah. Namanya apa? Karohiyah. Wa amal aslu fi annal muhditsa lil alam yajibu an yata'atta lahul fi'il nahwu qasdihi wa ikhtiyarihi wa tantafi anhu karahatuhu. Maknanya kaidah yang kami ambil di dalam ilmu kalam bahwasanya pencipta alam semesta ini mesti bisa menciptakan alam semesta, mesti bisa menciptakan perbuatannya, mesti bisa mencipta dengan keinginannya dan tidak terpaksa. Faqauluhu ta'ala afara'aitum ma tumnun a antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Engkau tengok tak, ini cakap kepada orang-orang yang mengingkari tentang hari kiamat. Apa yang Allah katakan kepada mereka? Afara'aitum ma tumnun. Engkau tengok tak ma tumnun. Apa itu ma tumnun? Apa yang engkau keluarkan? Apa tumnun? Saya tengok di tafsir Maturidi kalau tak silap. Ma takdzifunahu fil arham minan nutaf. Tumnun yakni yang kalian keluarkan daripada air sperma di rahim istri-istri kalian. Kita kan kalau berjima ketika ketika jima itu selesai akan keluar akan keluar sperma. Yang mana sperma itu akan menyirami rahim istri-istri kita. Kan kalian ingin anak kan? Kalian ingin anak. Apa yang kalian keluarkan daripada sperma di dalam apa? Rahim istri kalian itu dan kemudian menjadi anak yang menjadi di dalam rahim istri kalian itu, apakah kalian yang takhluqunahu? Apa takhluqunahu? Saya tulis di sini takhluqunahu ay tuqaddirunahu wa tusawwirunahu. Yang kalian itu membatasinya, mentakdirnya, mengukurnya. Kan tidak, yang namanya baby kan tidak bisa lebih besar daripada apa? Rahimnya. Kalau rahimnya segini, babynya macam gajah, kan tidak mungkin kan? Tapi kenapa kok baby bisa sekecil itu? Dan bentuknya itu manusia. Lah, kalau seandainya yang berjima manusia, yang keluar macam lembu macam mana? Loh, yang buat baby sekecil itu dan dengan bentuk itu anta apa siapa? A antum takhluqunahu am nahnul khaliqun? Loh, kita sebagai orang itu kan hanya berjima saja. Setelah berjima, tumbuhnya sperma itu kita atau bukan kita? Kan banyak orang ingin anak tapi tidak punya anak. Sperma keluar tapi anak tidak punya. Kalau sudah istri itu hamil, anak itu akan menjadi dan berbentuk bukan di dalam apa namanya? Bukan di dalam keinginan kita, dia akan berbentuk secara apa? Otomatis. Dan kadangkala orang itu tak nak punya anak, tak nak apa? Punya anak, tapi dia tidak bisa untuk mengontrol di dalam rahim istrinya, anak itu akan apa namanya? Terbentuk. Loh, anta yang keluar mani, tapi anta tak nak punya anak. Sof tengok. Tapi tetap anak itu akan apa? Anak itu akan menjadi senang atau tak senang anta. Anta senang pun anak itu akan menjadi, tak senang pun anak itu akan menjadi. Kenapa? Karena menjadinya anak itu di rahim istri anta bukan karena anta yang menciptakan, tapi kamilah yang mentakdirkan anak itu ada atau tidak. Sof tengok. Anta turid
walakinnallah yaf'alu ma yurid. Afara'aitum ma tumnun a antum takhluqunahu? Engkaukah yang buat baby di dalam rahim istri anta itu? Am nahnul khaliqun? Apa kita? Falam yastati'u an yaqulu bi hujjatin innahum yakhluquna ma atamannihimul walad. Dibilang mereka tidak bisa untuk mengatakan bahwasanya kami yang cipta anak itu. Loh, engkau anak engkau tak bisa buat kok. Banyak orang punya anak tidak bisa buat. Kalau memang engkau yang kontrol jadinya anak di dalam rahim apa? Di dalam rahim istri, niscaya engkau tidak akan pernah untuk menginginkan punya anak. Saya kok ingin punya anak tapi tidak punya anak-anak. Dia tidak bisa untuk punya anak. Kalau memang engkau boleh kontrol, niscaya tidak akan ada kerinduan semacam ini. Ma'atamannihimul walad fala yakunu ma'a karohiyatihi lahu. Begitu pula kalau Anda anak saja Anda tidak bisa kontrol untuk membuat anak, apalagi kalau Anda tidak ingin anak. Anda nak punya anak atau Anda tidak punya anak, baby di dalam perut istri Anda akan tetap apa? Ada. Kalau Allah mentakdirkan itu ada. Fanabbahahum annal khaliqa huwa man yata'atta minhul makhluqat ala qasdi. Yang namanya khaliq, pencipta itu yang bisa mencipta karena menginginkan itu. Kita menginginkan tapi tidak bisa. Berapa banyak orang menikah kan, saya nak punya anak, berjima dengan istrinya sehari 5 kali. 5 tahun tetap tidak punya anak. Kadangkala, saya tak nak, anta hamil dulu, saya sedang kerja tesis. Tapi karena berjima tak sengaja, istrinya lupa minum apa? Obat. Akhirnya apa? Jadi. Sof, tengok. Kita tidak mempunyai kita tak nak punya anak, tapi anak itu jadi. Orang nak punya anak, tapi anak tak jadi. Dari sini Allah cakap, yang buat anak bukan anta. Am nahnul khaliqun, nahnu yang menciptakan anak ini. Anta bukan pencipta anak itu. Kenapa? Karena Anda tidak mempunyai keinginan untuk anak tersebut. Keinginan Anda la yu'athir. Apa namanya? La yu'athir. Saya kira sampai sini saja untuk kelas hari ini. Insyaallah pertemuan akan datang kita akan masuk al-asal di dalam apa? Al-munaqadhah. Apa itu al-mujadalah? Dan mujadalah ini penting ya, karena banyak orang itu tak suka dengan mujadalah. Apa ini berdebat ini macam ini? Padahal dalam Al-Quran pun diajarkan kepada kita untuk berdebat. Cuma berdebat yang benar. Berdebat dengan bermaksud bahwasanya saya berdebat ini untuk mencari kebenaran, bukan mencari kemenangan. Yang Syafi'i ketika awal-awal berdebat, saya ingin ketika saya itu berdebat, semoga yang menang itu bukan saya. Kebenaran terjadi di selain lidah saya. Maknanya kebenaran tampak bukan pada saya, tapi pada orang lain. Pada saat ini orang itu berdebat karena ingin mencari apa? Kemenangan. Akhirnya berdebat ini berubah menjadi adu prestige. Siapa yang lebih hebat? Bukan siapa yang benar, tapi siapa yang lebih hebat. Akan tetapi berdebat itu sendiri mempunyai faedah dan walaupun bukan untuk banyak orang, tapi untuk beberapa orang. Cuma tetap perdebatan itu di dalam syarat-syarat yang khas mempunyai faedah yang dialu-alukan oleh Al-Quran was sunnah. Dan insya Allah yang akan datang kita akan masuk di dalam sedikit tentang mabadi', tentang usul perdebatan yang ada di dalam Al-Quran. Wahuwa min wadhifatil mutakalimin wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.